Lahirnya turnamen baru bertajuk FIFA ASEAN Cup menjadi salah satu kabar paling menarik dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Turnamen ini tidak sekedar kompetisi biasa, tetapi merupakan wujud nyata dari langkah besar FIFA dalam memperkuat ekosistem sepak bola di kawasan ASEAN. Dengan menggabungkan seluruh 11 negara anggota, ajang ini diharapkan menjadi simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Keputusan FIFA untuk menggelar turnamen khusus bagi negara-negara ASEAN muncul setelah melihat perkembangan pesat sepak bola di kawasan ini, terutama di Indonesia yang kini sedang menikmati masa keemasan dalam hal antusiasme publik dan pertumbuhan prestasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari segi infrastruktur, kualitas pemain, maupun pengelolaan kompetisi domestik. Semua faktor ini membuat FIFA melihat Indonesia sebagai katalis utama yang bisa mengangkat nilai dan daya tarik turnamen ASEAN Cup ke level yang lebih tinggi. Banyak pihak menilai bahwa Indonesia lah alasan mengapa FIFA ASEAN Cup disebut sebagai ajang termahal di Asia. Dengan populasi besar dan basis supporter fanatik yang tersebar di seluruh negeri, Indonesia menawarkan pasar sepak bola yang luar biasa luas. Setiap laga tim nasional selalu menyedot perhatian publik dan menjadi magnet bagi sponsor serta media internasional. Karena itu, berbagai perusahaan besar, baik dari dalam maupun luar negeri, dilaporkan telah mengantre untuk menjadi bagian dari event ini. Fenomena sponsor antri menjadi tanda bahwa kehadiran Indonesia di dalam turnamen memberikan dampak ekonomi dan komersial yang sangat signifikan. Bagi FIFA, daya tarik semacam ini menjadi faktor penting untuk mengembangkan ekosistem sepak bola global. Turnamen seperti ASEAN Cup tidak hanya berfungsi sebagai ajang persaingan antar negara, tetapi juga sebagai wadah penguatan ekonomi olahraga. Disinilah peran Indonesia sangat vital. Negara dengan pasar olahraga terbesar di Asia Tenggara ini dipandang mampu menjadikan ajang tersebut bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan juga festival sepak bola berskala besar yang menggabungkan semangat sportivitas dan potensi ekonomi. Menanggapi peluang besar tersebut, PSSI segera bergerak cepat. Federasi Sepak Bola Indonesia sudah mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan kesiapan jika nantinya ditunjuk menjadi tuan rumah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menyiapkan 6 stadion berstandar internasional untuk digunakan dalam turnamen ini. Stadion-stadion yang disiapkan dipilih berdasarkan faktor kelayakan fasilitas, kapasitas penonton, aksesibilitas transportasi, hingga kesiapan sistem keamanan. Beberapa stadion yang diproyeksikan antara lain, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Stadion Manahan, Solo, Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Keenam stadion tersebut dianggap representatif karena tidak hanya memiliki infrastruktur modern, tetapi juga tersebar di wilayah yang strategis untuk mempermudah distribusi penonton dan tim peserta. Langkah PSSI ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa Indonesia memang pantas menjadi tuan rumah turnamen sebesar ini. Apalagi jika melihat keseriusan pemerintah dan federasi dalam meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi besar terjadi, mulai dari pembenahan liga domestik, pembangunan akademi pemain muda, hingga peningkatan fasilitas pelatihan tim nasional. Di sisi lain, Timnas Indonesia sendiri kini sedang berada dalam tren positif. Performa Garuda di berbagai ajang internasional menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Banyak pemain muda yang kini menembus level internasional, baik melalui klub luar negeri maupun melalui turnamen internasional usia muda. Keberhasilan Timnas U17, U20, dan senior menunjukkan bahwa Indonesia memiliki generasi emas baru yang siap bersaing di level tertinggi. Dengan kekuatan tim yang semakin solid, Indonesia dipandang bukan hanya sebagai tuan rumah potensial, tetapi juga sebagai calon kuat untuk meraih prestasi di FIFA ASEAN Cup. Apalagi dengan kehadiran pelatih-pelatih berpengalaman dan pemain-pemain diaspora yang kini memperkuat skuad Garuda, optimisme publik semakin meningkat. Kekuatan kolektif, disiplin, dan semangat juang menjadi ciri khas tim nasional saat ini yang dinilai mampu menghadirkan kejutan di ajang bergengsi tersebut. Selain aspek teknis dan komersial, FIFA ASEAN Cup juga dianggap sebagai momentum penting bagi ASEAN untuk mempererat solidaritas antar negara.
Turnamen ini diharapkan menjadi wadah persaudaraan di mana negara-negara tetangga dapat bersaing secara sportif sekaligus memperkuat hubungan diplomatik melalui olahraga. Konsep ini sejalan dengan visi FIFA untuk menjadikan sepak bola sebagai alat pemersatu dunia. Meski begitu, PSSI tetap menunjukkan sikap hati-hati. Meskipun sudah ada pengumuman resmi dari FIFA terkait rencana penyelenggaraan ASEAN Cup, PSSI menegaskan bahwa mereka masih menunggu surat resmi dan detail teknis seperti format kompetisi, sistem pertandingan, hingga jadwal pelaksanaan. Kendati demikian, langkah-langkah awal sudah dilakukan agar Indonesia berada di posisi terdepan jika akhirnya FIFA memberikan kepercayaan sebagai tuan rumah utama. Dalam konteks ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Menjadi tuan rumah ajang internasional bukan soal menyediakan stadion, tetapi juga memastikan kesiapan di berbagai aspek lain, keamanan, transportasi, akomodasi, hingga pengalaman bagi penonton. PSSI bersama pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa bekerja sama erat untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar dan sesuai standar FIFA. Namun jika semua berjalan sesuai rencana, keuntungan yang diperoleh Indonesia tidak main-main. Selain peningkatan prestis di kancah internasional, turnamen ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Ribuan wisatawan, media, dan delegasi dari negara-negara peserta akan datang ke Indonesia, membawa dampak positif bagi sektor pariwisata, perhotelan, dan ekonomi kreatif. Ini akan menambah pemasukan daerah serta memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi olahraga internasional. Lebih jauh, kehadiran FIFA ASEAN Cup juga dapat mempercepat transformasi sepak bola nasional. Dengan standar penyelenggaraan yang tinggi, Indonesia akan terdorong untuk terus memperbaiki kualitas kompetisi domestik, meningkatkan pembinaan usia muda, serta memperkuat profesionalisme dalam manajemen sepak bola. Efek jangka panjangnya bisa sangat besar, bukan hanya untuk timnas tetapi juga bagi ekosistem sepak bola secara keseluruhan. Di tengah euforia ini, masyarakat Indonesia menunjukkan dukungan penuh. Supporter dari berbagai penjuru tanah air siap memberikan dukungan maksimal apabila Garuda berlaga di turnamen tersebut. Bagi mereka, FIFA ASEAN Cup bukan sekedar ajang pertandingan, tetapi juga simbol kebanggaan nasional. Setiap gol, setiap kemenangan, dan setiap momen heroik di lapangan hijau akan menjadi bagian dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju level tertinggi. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Indonesia dalam ASEAN Cup menjadi magnet utama bagi seluruh kawasan. Dari segi kualitas permainan, dukungan penonton, hingga potensi pasar, Indonesia adalah pusat gravitasi sepak bola ASEAN. Itulah mengapa turnamen ini disebut-sebut sebagai ajang termahal di Asia, karena di balik setiap pertandingan ada nilai komersial yang besar dan antusiasme publik yang tidak tertandingi. Jika FIFA dan PSSI mampu menjalin kerjasama yang kuat, serta seluruh pihak terkait mendukung dengan sungguh-sungguh, maka FIFA ASEAN Cup berpotensi menjadi turnamen tersukses di Asia Tenggara. Indonesia bisa menjadi contoh bagaimana sepak bola dapat menjadi alat pemersatu bangsa, sekaligus sumber kebanggaan di kancah internasional. Pada akhirnya, inisiatif FIFA ASEAN Cup bukan sekedar proyek olahraga, tetapi juga simbol kemajuan peradaban sepak bola kawasan. Di dalamnya terkandung semangat kompetisi, persahabatan, dan kolaborasi. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri sebagai poros utama, membawa semangat baru bahwa sepak bola ASEAN bukan lagi pelengkap di kancah dunia, melainkan kekuatan yang patut diperhitungkan. Dengan potensi luar biasa yang dimiliki, baik dari sisi tim nasional, infrastruktur, maupun dukungan publik, Indonesia kini berada di titik krusial menuju babak baru sejarah sepak bola Asia Tenggara. Jika semua rencana berjalan lancar, maka FIFA ASEAN Cup akan menjadi panggung di mana Garuda benar-benar membuktikan diri, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai motor kebangkitan sepak bola ASEAN dan simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.